Gitu. Kami rasa cukup kayaknya untuk istirahat kita. Berhubung waktu semakin berjalan terus berjalan, jadi kita akan mulai saja melanjutkan acara pada malam ini. Al-Quran Kiai Syukriyah sama-sama kita menghormati. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahmatullah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan Mahadul Qiyam yang akan dibacakan langsung dan dibantu oleh grup sholawat El-Fatah Syuro SP4 kepada grup sholawat El-Fatah Syuro kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
kita beranjak acara berikutnya di acara inti, yaitu Maulid Muhammad, hikmah peringatan Maulid Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya kami himbau kepada semua untuk mari bersama kita fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Syukri, minta tolong yang bawa anak didampingi, jangan dimarahi, didampingi supaya penyampaian yang akan disampaikan kepada nanti kita mampu bersatu dan bersama, dan semoga menjadikan ilmu bagi kita semua. Dan tentu sekali semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu dalam Allah, langsung saja kita akan menyimak dan mendengarkan Maulid Masal, uraian peringatan, hikmah peringatan Maulid Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Syukri. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada para bapak ibu jamaah undangan yang berbahagia, saya tidak hafal satu persatunya Bapak ya, maaf ya, dijamak keseluruhan para bapak ibu undangan, pengurus, para asatidz asatidz, para ulama, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang mudah-mudahan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya mudah-mudahan dilepas dan dibebaskan dari malapetaka dunia dan akhirat. Kepada Bapak Ibu undangan, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah malam ini akan kami bawakan dua hal saja. Yang pertama, gembira, cinta atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah membawa berkah dan manfaat, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apa itu? Lagu senang, bergembira, memperingati atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah membawa berkah, membawa manfaat, kebaikan
gembira ya. Ini intinya gembira atas kelahiran atau menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada berkah, ada manfaat, ada kebaikan dunia sampai akhirat. Ini bagian pertama. Ya. Apa Bu? Bagian pertama? Gembira menyambut atau atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya itu saja. Sudah paham? Kalau sudah paham. Masih ada dua ya. Yang pertama paham dulu, ya. Apa tadi? Gembira, berriang gembira. Kita penuh tenaga dan hati kita, betul-betul gembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu membawa berkah, kemanfaatan dunia sampai akhirat. Sedikit ada satu cerita. Rasulullah ini pamannya banyak. Di antaranya ada namanya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Pamannya Rasul ini banyak. Di antaranya ada yang namanya Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini oleh Allah telah ditetapkan atas kekafirannya sampai mati. Ya, Abu Lahab oleh Allah telah ditetapkan apanya? Kekafirannya sampai kapan? Sampai mati. Sudah Abu Lahab ini kafir sampai mati. Akan tetapi Abu Lahab ini ditakdirkan juga oleh Allah. Ketika hari Senin lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab gembira tidak terbendung, gembira yang luar biasa atas lahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Baik waktu itu yang tahu budaknya yang namanya Suwaibah, ya, al-Aslamnya. Suwaibah ini menyaksikan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Suwaibah ini melapor kepada bosnya, Pak Bos, Pak Juragan, nanti budaknya, ponakan sampean barusan lahir, laki-laki luar biasa, diceritakan karena melihat langsung cahaya yang keluar dari badan beliau, harumnya, lahir dan sujud, semua diceritakan oleh siapa? Suwaibah. Sama Suwaibah ini. Suwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab. Begitu mendengar berita ini, gembiranya luar biasa. Tapi kafir, ya, dia tetap kafir, cuma gembira. Sampai Suwaibah ini akhirnya dimerdekakan. Biaya memerdekakan budak itu waktu kalau bahasa sekarang itu fortune nggak cukup. Jadi biaya besar untuk memerdekakan budak. Tapi ini rela. Abu Lahab sampai senangnya atas lahirnya Rasulullah pada hari Senin itu. Maka diceritakan Abu Lahab ini kalau hari Senin walaupun kafir oleh Allah diringankan siksaannya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad disiksa hal bisa-bisa di neraka jalan.
hari Senin diringankan atau mungkin diliburkan. Ya, diringankan artinya mungkin juga diliburkan, nggak disiksa. Hari apa Pak? Senin. Karena apa lagi? Karena senang dan korban. Ini dan bawah ya, senang dan korban. Jika para bapak ibu ini sewenang mengadakan peringatan korban, bawa buah-buah, bawa semen, bawa minuman, ini korban. Lah korbannya apa? Memerdekakan budak kita. Tapi tidak hanya senang, ya senang dan korban. Ya sudah, alhamdulillah yang dilakukan oleh para kaum muslimin di dunia di Indonesia, lebih khusus di Wahro, lebih khusus di desa Wanasari. Jadi peringatan pertama ini para bapak ibu memang perlu senang diiringi dengan korban. Nah, macam-macam kesenangan ini. Ada yang model bikin hiasan, tapi hiasan ini ada telurnya, ada snacknya, ada uangnya, banyak. Ada juga yang bikin kayak ini, ada sampiran gitu. Di situ ada pergelantungan, ada macam-macam snack, ada telur, bahkan ada yang model uang. Itu apa? Salah satu untuk senang lagi itu tidak apa-apa itu. Ada yang model lomba, lu mengaji sendiri beberapa hari itu lomba yang menyenangkan, lomba yang model hiburan itu bahkan ada itu banyak kan. Memang harus disambut dengan senang, maka oleh Allah akan berikan kesenangan, kegembiraan dunia sampai akhirat. Bahkan tadi itu orang kafir saja oleh Allah diringankan siksaannya. Maka bagaimana orang yang selama hidupnya tidak hanya cinta peringatan kelahiran Rasul, tapi hari demi hari cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mentaati beliau, menyebut beliau, baca sholawat untuk beliau, pokoknya luar biasa untuk menyenangkan beliau dengan cara mentaati, mengagungkan dan lain sebagainya. Terus orang itu mati dengan bertauhid, ya, sudah senang, sudah beriman, ya, dengan Rasul ini, matinya daripada bertauhid. Bagaimana Pak kira-kira? Di sini sudah tidak jelas lagi. Sakit besarnya keutamaannya sudah tidak jelas. Hanya bagaimana dugaan terhadap orang yang selama hidupnya cinta Rasul dan matinya kepada bertauhid. Nah, cinta itu diantaranya yang menyebut kalau memberi sesuatu banyak, kayak tidak memberi, ya. Jadi menunjukkan cintanya itu ya macam-macam, menyebut. Jadi gak ada rasa untuk yang dicintai, gak ada rasa susah atau sulit. Maka ini ada satu syair sebelumnya kita akan sholat dulu.
Orang kafir tadi nggak benar. Dia di neraka jahanam selama-lamanya. Apabila datang hari Senin, selama-lamanya hari Senin datang kepada yukhaffafu anhu lis-suri bi ahmada, maka diringankan siksaannya disuruh bi ahmada karena gembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia orang kafir. Fa'amru bil 'amli alladhi tula'un bi ahmad masruran wa mata wahida. Allahumma shalli wa sallim ala maka bagaimana kepada hamba yang sepanjang hidupnya kepada Rasulullah SAW berbeda, wa mata wahida, dan matinya adalah dalam keadaan bertauhid. Maka mudah-mudahan kita ini sampai akhir kita dalam keadaan iman, Islam, cinta Rasul, matinya dalam bertauhid. Sudah pasti surga jaminannya. Tidak ada hasilnya kan ya? Dan selamanya di akhirat sepanjang masa di surga sudah dibatasi oleh Allah. Saudara paham? Perkataan Rasul harus diadakan dengan cara gembira. Alhamdulillah di sini kelihatannya mulai awal tapi sampai sekarang gembira luar biasa. Ada satu dalil, ada satu landasan yang menguatkan bahwa cinta Rasul termasuk cinta agama itu harus dengan gembira. Ya, cinta Rasul, peringatan hari kelahiran Rasul, cinta agama, cinta pengajian harus dengan gembira. Kalau sempat buka, bisa dibuka surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadl Allah dan rahmat Allah. Apa itu fadl? Fadl keutamaan. Apa itu rahmat? Rahmat kasih sayang. Di sebagian tafsir menjelaskan itu adalah Rasul, ya, dan agama. Maaf, Rasul ini berarti dikenal
lain-lain yang berhubungan dengan agama. Quran cukup disebut kul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika, dengan itu semua falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi bukan hendaklah mereka susah, hendaklah mereka marah, tapi falyafrahu, jadi diperintahkan hendaklah mereka gembira. Jadi peringatan Rasul ini dasar Qur'annya ada, ya. Ayat tadi saya melihat beberapa tempat, termasuk di pondok kami pusat di Singosari, Malang, Jawa Timur, itu ditulis besar, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dan dia itu, ya, jadi Rasul, perkataan Rasul, agama, Al-Quran, semua ini itu wa khairun mimma yajma'un, itu lebih bagus daripada apa saja. Ma itu apa saja? Apa saja ini? Ya bisa rumah, bisa mobil, bisa sawit, bisa apa saja, semua itu lebih baik daripada apa saja yang dikumpulkan oleh mereka. Jadi punya sawit hanya ditumpuk aja Pak, ditumpuk. Punya uang ditumpuk aja sudah. Ada peringatan Nabi nggak tahu, sudah ditumpuk aja sudah. Bangun masjid nggak tahu, hanya ditumpuk. Beda harta benda yang untuk masjid, untuk peringatan maulid, untuk pesantren, untuk madrasah, untuk guru-guru ngaji, untuk kiai, para ulama, untuk semua kaum muslim dan muslimat, karena banyak harta bendanya dibagi semuanya. Ada diinfakkan, ada zakat, pokoknya enggak itu. Nah, yang tidak baik tadi itu hanya yang ditumpuk. Yang dimanfaatkan ya luar biasa. Dunia ini bisa menjadi asbab orangnya juga masuk surga. Para bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, bahwa peringatan Maulud atau kelahiran Nabi ini diperlukan dengan gembira dan korban. Itu intinya. Ya. Cukup sudah selesai bab yang pertama. Yang kedua, ini saya baca spanduk ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Falah wa Nasari, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari sisi mana kita mau contoh Rasul? Karena semua ada, semua contoh ada pada diri Rasul, dan tidak mungkin kita ceritakan, kita jelaskan seluruhnya. Saya akan mengambil, tadi sebelum saya kesini sempat ngobrol dengan ustaz teman saya, alhamdulillah, dia memang kepala sekolah pakar gitu. Cerita tentang kurikulum apa Ustaz? Kurikulum merdeka, ya, tentang kurikulum merdeka. Saya akan cerita tentang kurikulum pendidikan dan dakwah Rasulullah SAW. Ya, saya akan menjelaskan apa Bu? Kurikulum tentang dakwah dan pendidikan Rasulullah SAW yang ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang bahwa Al-Quran atau Habib bisa buka surah Al-Imran ayat 164, ayat 164.
Di sana ada satu ayat yang menjelaskan tentang kurikulumnya dakwah dan pendidikan Rasulullah SAW. Sekaligus diumumkan hasilnya, luar biasa ya. Sekaligus apa? Diumumkan hasilnya oleh Allah. Sebelumnya mari kita baca sama-sama. Yang sudah buka bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. Nah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Shadaqallahul Azim. Laqad manna Allahu, demi sungguh Allah telah memberi anugerah. Ya, laqad manna Allahu, demi sungguh Allah telah memberi anugerah. Lahnya itu sungguh, potnya juga sungguh, sehingga dikatakan demi sungguh. Ya, Allah telah memberi anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Kapan dan bagaimana Allah memberi anugerah kepada orang-orang beriman itu? Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus Rasul tadi di tengah-tengah mereka. Ya, ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka. Jadi di sini tidak 10 orang yang dianugerahi, khusus hanya orang yang beriman. Sekalipun ada di surah Al-Anbiya itu ada bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Tidak hanya manusia, binatang ternak, binatang buas, buah-buahan, semua itu mendapat rahmat karena utusnya seorang Rasul tadi. Tapi di sini tidak, di sini khusus. Nah, tentu kita penasaran, kenapa di sini kok khusus orang beriman? Kok tidak semua? Karena dijelaskan dalam tafsirnya itu, karena orang-orang yang beriman ini bisa mampu dan mau mengambil manfaatnya terputusnya Rasul. Karena orang-orang yang
Jadi apa yang dibawa oleh Rasul tentu akan diambil manfaatnya. Ditirukan karena tahu manfaatnya, ditaati karena tahu manfaatnya, diagungkan karena tahu manfaatnya. Ini hanya orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian pola pendidikan dengan metode dan kurikulumnya. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih. Rasul selalu membacakan Al-Quran kepada mereka, alaihim, pada orang-orang beriman tadi. Ayatih itu ayat-ayat Allah, itu Al-Quran. Jadi Rasul ini hari-hari gak ada putus-putusnya membacakan Al-Quran, karena di situ kata kerja atau fi'ilnya fi'il mudhari. Katanya Pak dosen, kalau fi'il mudhari itu sama present continuous tense, ya terus ada berbagai kata intinya. Rasul ini yatlu alaihim ayat. Ini pertama, ya, materi utamanya ini. Jadi dituntut kita ini bisa baca Quran yang bagus. Setelah bisa baca Quran yang bagus, membacakan, kalau tidak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada anaknya, mertua apa saya. Nah ini saya ingat jadinya peralatan dengan Allah sambil barokah doa Fatihah itu juga kepada istri saya yang sedang sakit. Nah tadi sore ceritanya saya perjalanan, istri masuk rumah sakit. Alhamdulillah sudah bisa tangani dengan baik rumah sakit. Juga keadaannya benar-benar cepat sembuh dan bisa makanya Al-Fatihah. Jadi yang pertama, materi yang pertama itu adalah yatlu alaihi ayat. Itu hebatnya Al-Quran, dijadikan alat untuk membacakan kepada mereka. Yang kedua, wa yuzakkihim, dibersihkan mereka dari pengaruh-pengaruh dosa besar maupun dosa yang kecil, bahkan perbuatan yang tidak pantas, walaupun tidak sampai dosa, tidak pantas habis masa habis ceramah ini, ya pakai ini, terus beli bakso di depan situ di tepi jalan, nggak ada tutupnya, itu terkira dosa padahal, enggak kan? Cuma tidak pantas, itu aja. Sama yang tidak pantas ini dibersihkan. Bagaimana cara pembersihannya? Ya mereka suruh mendengarkan bacaan Quran terus saja. Ya, dengan mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul ini sudah tidak sempat berbuat macam-macam. Pekerjaannya cuma apa? Dengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Bagaimana kira-kira? Alhamdulillah di sini insya Allah ada pembacaan Quran di KTPA. Nah setelah ini kalau para bapak ibu sepakat, saya diundang di sini misalnya 2 minggu sekali, jangan kalau seminggu sekali ya kecepatannya 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, nah di sini sehari 2 hari kan misalnya ngaji.
alhamdulillah ini kami sampaikan karena bersyukur atas nikmat Allah kami ini Qurannya bersama. Nah, dia satu saksinya ini Bapak dosen ini. Jadi Quran yang kami ajarkan, yang kami bawakan ini Quran bersama. Bersama itu yang saya belajar dari guru kami, dia Basawi, dari gurunya dari guru, nggak putus selesai. Itu nyambung sampai pada Rasulullah SAW. Nah, tadi disebutkan oleh Bapak Ustaz tadi bahwa di tempat kami di sana ada pendidikan formal mulai dari PAUD, kemudian RA, kemudian MI, yang terakhir ini baru 3 tahun itu ada Senamiyah. Nah, Senamiyah ini plus pesantren. Alhamdulillah tadi oleh Bapak protokol disebutkan kurang lebih siswa-siswi dan santri itu sekitar 900. Kalau dirinci ya TK itu sekitar 150. Ya. Kemudian MI ya sekitar 650. Sanawiyah plus pesantren tadi kurang lebih 125 sampai 130 orang. Jadi kurang lebih semuanya sekitar 900. Alhamdulillah. Itu ramai dari pagi sampai pagi lagi. Ya, ada jam tidur ya. Jam 10:30 mereka tidur. Bantu doa, bantu promosi anak-anak nanti yang sudah tamat SD kelas 6 waktunya mondok Senamiyah boleh didaftarkan ke sana. Ya, Pak bisa ya, dibantu ya. Nah, yang kedua setelahnya dibacakan Al-Quran terus tadi, yang kedua adalah wa yuzakki, mereka dibersihkan jiwa dengan cara membaca Al-Quran ini dan lain-lain. Ya tentunya di kolom ini Pak, baca Quran. Nggak mungkin baca Quran ini sambil lari. Ya di kolom di satu tempat bacakan dengan baca Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bayuan limu kita bahwa hikmah. Yang ketiga yang terakhir, Rasul mengajar, dan Rasul itu ya di samping beliau sebagai utusan seorang Rasul, beliau juga seorang guru mengajar. Allah yu'allimul muttaqin, artinya mengajar. Ya, jadi Rasul hari-hari mengajar karena kata kerjanya very baik. Wayu'allimu yang tadi dikatakan katanya Pak Ustaz present continuous state tadi itu ya, menunjukkan waktu yang terus menerus keadaan dirinya. Jadi Rasul mengajar. Alangkah mulianya, alangkah hebatnya seseorang yang mau belajar Al-Quran kemudian mau mengajarkannya. Ini Rasul kan? Bahkan ada sabdanya Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah di sini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan di sini dibangun, diusahakan ada pesantren Al-Quran. Amin. Ini para kiai sudah banyak di sini. Sekarang kori ini nanti alhamdulillah luar biasa. Ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini sudah masuk ke hasil ya. Masuk ke hasil.
qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum digarap oleh Rasul dengan cara tadi itu. Apa itu? Pak, bukan saya ingat tadi itu. Dibacakan Al-Quran terus, kemudian dibersihkan hatinya dari dosa-dosa, kemudian diajari Al-Quran. Pelajaran itu terakhir. Dibacakan, kemudian akhlak, dibacakan terus ini, baru terakhir dikasih pelajaran. Ini ngajar Rasul langsung. Diceritakan di situ, sekalipun mereka yang dulunya sungguh dalam kesesatan yang sangat nyata. Siapa kata sesat? Sayyidina Umar. Siapa kata sesat? Muawiyah. Siapa kata sesat? Sayyidina Utsman dan lain-lain. Rata-rata itu tersesat semua. Saya tidak menyebut Sayyidina Abu Bakar karena dia punya cerita lain. Ya saya nggak cerita tentang sahabat Sayyidina Abu Bakar ya. Ini cerita lain. Tadi kata sebut ini sesat, ini sudah tidak jelas, minuman keras dan lain-lain. Saya tidak menyebut Sayyidina Abu Bakar karena belum cerita khusus beliau. Nah, sekalipun wa innahu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka dulunya dalam kesesatan yang nyata, setelah digarap Rasul hasil luar biasa. Sampai para sahabat itu dalam tafsir dikatakan afdhalul umat yang paling utama baik di dunia maupun di akhirat, baik di kalangan jin maupun para manusia. Para sahabat ini tingkatnya, derajatnya luar biasa. Para bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua ini tadi adalah bagaimana kita membina, mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita dengan cara tiga ini. Dan hasilnya sudah jelas. Siapa yang akan Sayyidina Umar? Yang dulunya kafir, yang dulunya pembunuh, pemabuk dan lain-lain, setelah digarap Rasul dengan cara ini, semuanya menjadi umat yang utama, yang tidak ada tandingannya lagi. Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Siap? Bapak siap ya? Insya Allah. Kita tentu pelan-pelan. Jadi ayat ini walaupun tidak kita hafalkan ayatnya, paling kita kesimpulannya lah ya. Jadi Rasul diutus oleh Allah di tengah-tengah orang beriman ini karena orang beriman mau mengambil manfaatnya. Kemudian pola pendidikan budak-budak para Rasul ini ada 3 macam. Yang pertama adalah yaitu ada ayat, yang kedua yuzakihim, yang ketiga wa yu'allimuhum kita bahwa hikmah. Bapak Ibu sudah paham? Ya cukup, sudah selesai kalau sudah paham, ya kan? Nah saya rasa cukup nampak Bu ya. Hanya saya diundang ceramah di sini kali ini kan saudara. Yang dulu saya tidak berani, yang kedua tidak berani sekarang. Alhamdulillah kemarin beliau Pak Haji Zoli, Ustaz, kalau Ustaz ini sama tidak pernah mau nih ceramah di sana, tolonglah di sana. Sudah Pak Haji, insya Allah ya alhamdulillah malam ini kita bisa. Nah kiranya itu saja. Doa diserahkan kepada yang ada di sini. Dari saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kita beranjak ke acara terakhir, yakni doa. Tadi sebenarnya doa langsung dipimpin oleh beliau. Untuk doa kami mohon persiapan Al-Ustaz Abdul Manan pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas dan juga pengurus Masjid Jami Al-Balah menyampaikan jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan keringanan panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat. Kami juga mewakili segenap panitia dan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Balah memohon maaf yang
sedalam-dalamnya. Mungkin mulai dari penyambutan sampai dengan acara akhir ada yang kurang berkenan, baik itu tutur kata, sikap laku dan sebagainya. Kami mewakili pengurus manajemen Al-Fatihah yang sedalam-dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah